Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa sekali bagaimana bisa mengenyam pendidikan di pesantren sehingga nilai-nilai Islam itu bisa tertanam baik dalam kepribadian, dan tentunya banyak sekali hal-hal positif yang tertanam sejak dini di pesantren, baik di pesantren Bondowoso, Darul Istiqomah ataupun Ibnu Katsir Jember. Salah satu petuah Pak Yai yang sampai saat ini tertanam dalam hati dan menjadi pegangan adalah ketika kita benar-benar memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Intan surullaha yang surkum. Dan satu lagi yang sangat-sangat kiranya bukan cuma saya saja, tapi banyak santri sekali yang termotivasi dengan nasihat-nasihat Pak Yai adalah berjuanglah, niscaya Allah akan melihat perjuanganmu. Jadi sehingga petuah-petuah yang sangat mendalam ini mampu membentuk kepribadian yang kokoh. Karena tentu saja dalam dunia kehidupan itu tidak hanya rasakan sesuatu yang enak saja, pastinya pahit getirnya kehidupan itu pasti ada. Dan itu perlu jiwa yang kokoh, perlu jiwa yang super kuat untuk menanggung itu semuanya. Dan itu semuanya sudah diajarkan dan sudah ditanamkan baik sekali dalam dunia pesantren, sehingga ketika kita memang mendapati kehidupan kita yang begitu terjal, alhamdulillah kita hanya berhusnuzon kepada Allah SWT. Berartilah ujian kita, yang mana ujian kita itu pasti ketika ada ujian Allah akan menaikkan derajat kita. Sebagaimana orang akan diuji, dia akan diangkat derajatnya. Begitu. Sebenarnya kalau panggilan tidak ada panggilan, karena diutus gitu ya. Alhamdulillah, ini termasuk nilai pendidikan yang saya pribadi dapatkan, khususnya di pesantren yang kita cintai ini, Ibnu Katsir, yang mana termasuk dalam konsep pendidikan itu adalah pengkaderan. Jadi guru-guru kami, kiai-kiai kami yang ada di Ibnu Katsir ini bukan berarti memilih kami itu dalam kapasitas sudah punya kemampuan untuk mengelola pesantren, tetapi justru itu adalah pendidikan yang ingin ditanamkan oleh beliau-beliau yang sudah mempunyai kapasitas, yang sudah mempunyai pengalaman lebih untuk mempersiapkan kaderisasi penerus itu. Kami jauh, pengalaman kami sangat sedikit sekali. Sebagai sarana pendidikan, kami pun menerima untuk bisa didelegasikan, untuk diajak bersama merintis pesantren, dan hingga saat ini kami merasa tidak dibiarkan begitu saja. Kami masih dipantau, kami masih dibimbing, dan kami terus dikuatkan. Ya, meskipun pesantren itu ada kalanya ya ada tantangannya masing-masing, dan semoga ini menjadi tarbiyah yang sangat baik sekali bagi kami dan bagi generasi-generasi setelah kami, sehingga nantinya kaderisasi dakwah ini terus berjalan dengan baik. Gitu. Pertama kali diamanai pesantren, ya tantangan pertama adalah ya memang adalah lingkungan, karena lingkungan setiap daerah berbeda dan tantangannya juga akan berbeda. Apa yang saya alami di Rembangan adalah salah satu tantangan utamanya adalah lingkungan dan kultur setempat yang memang sejak awal pesantren ditolak. Bahkan pesantren cenderung dihalang-halangi untuk bisa berdiri. Tapi keyakinan kami sejak awal, intan surullaha yang surkum, jika engkau benar-benar menolong agama Allah, jika niat kita mendirikan pesantren adalah bukan untuk mencari popularitas, tetapi karena memang untuk menolong agama Allah, untuk li'ila'i kalimatillah, ya insya Allah di situ
akan ada jalan, dan Allah Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kami semuanya sehingga pesantren bisa berjalan. Meskipun hingga saat ini pesantren ini terus berjalan dan tentunya tantangannya pun akan silih berganti, tetapi semoga itu menjadi vitamin bagi kita semuanya, menjadi penyemangat kita semuanya. Semoga dengan adanya tantangan-tantangan itu kita semuanya menjadi kokoh, ya, jiwa-jiwa kita menjadi kokoh untuk semakin solid lagi, semakin semangat lagi untuk mensyiarkan agama Allah, khususnya dalam pendidikan Al-Quran di bumi Rembangan. Alhamdulillah, sejak berdirinya Ibnu Katsir Rembangan, insya Allah sudah meluluskan 8 angkatan, yang kurang lebih kalau di total ya ada kalau 400 sampai 500 alumni. Dan alhamdulillah dari 500-an ini, alhamdulillah yang sudah menyelesaikan hafalannya di Pondok Ibnu Katsir 3 Rembangan itu kurang lebih 31 santri. Jadi di sela-sela tholabul ilmi di Rosa Islamiyah juga ada pendidikan kejuruan, karena memang jurusan kita adalah agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Nah, disitulah teman-teman santri juga fokus untuk menghafal kalam ilahi. Alhamdulillah, sampai saat ini kurang lebih 30 santri yang berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz selama nyantri 3 tahun. Dan masih banyak yang 20 menyelesaikan hafalnya 20 juz, 15, dan masih banyak yang lainnya begitu. Dan rata-rata memang ada yang menyelesaikan hafalannya di kelas 2 atau kelas 11 dan kelas 12 atau di akhir dari masa nyantri di Ibnu Katsir 3 Rembangan begitu. Sebenarnya keberhasilan itu adalah milik setiap orang, dan setiap santri mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa mengukur santri itu dari satu parameter, mungkin dari akademik, mungkin dari segi hafalan, atau yang lainnya. Bisa jadi santri itu mempunyai kecerdasan yang itu tidak terukur dengan nilai, tidak termaktub dengan rapot begitu. Bagi kami, ya kami akan berupaya untuk mengantarkan santri-santri itu untuk bisa mendapatkan ciri baiknya, untuk mendapatkan ciri khasnya masing-masing. Karena bagi mereka yang sekarang mungkin menonjol di akademik, belum tentu juga dia nanti akan menonjol di masyarakat, karena akademik akan terbatas dengan masa studi. Masih ada nilai-nilai yang jauh lebih penting daripada akademik dan yang lainnya. Tugas kami hanya membimbing, membina, dan mengarahkan, serambi mendoakan semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita ini menjadi pribadi yang bertakwa, beriman, dan banyak menyebarkan kebermanfaatan. Adapun barometer kesuksesan santri bagi kami adalah ketika dia nanti kembali ke orang tuanya, ke daerahnya masing-masing, dia masih berpegang teguh, dia masih mengamalkan apa yang pernah kami ajarkan, apa yang kami pernah dawamkan, apa yang pernah kami tanamkan selama di pesantren. Ketika di pesantren diajarkan bagaimana benar-benar menjaga sholat, bagaimana benar-benar menjaga adab, bagaimana benar-benar menjaga tata krama, dan itu masih tetap bisa dipegang teguh dimanapun ia berada, dan lebih jauh dari itu dia masih mampu untuk menyebarkan banyak kebermanfaatan bagi umat ini. Maka itulah sebenarnya hakikat prestasi bagi kami dalam mendidik santri. Meskipun kadangkala notabene banyak santri yang ketika di pesantren tidak muncul itu semuanya, nilai akademiknya kurang, nilai ininya kurang, tapi secara sosial, adab, kemudian juga
tata krama dan kebermanfaatnya itu banyak dirasakan oleh masyarakat. Itulah yang kami harapkan nantinya. Dan generasi yang seperti inilah yang nanti kami harapkan bisa meneruskan estafet dakwah Al-Quran ini. Kami berharap ya santri-santri yang saat ini bersama kami Thalabul Ilmi ya, kami menyadari bahwasanya kami selama membimbing, membersamai santri tentunya banyak kekurangan. Lembaga ini dengan segala keterbatasannya dan dengan segala kelebihannya butuh generasi-generasi penerus yang lebih tangguh, yang lebih inovatif daripada kami. Kami berharap generasi-generasi di bawah kami nantilah yang akan membawa kejayaan Ibnu Katsir ini. Dan kami menyadari usia kami tak panjang. Perjuangan kami sudah memulai. Perjuangan ini perlu dimulai. Dan kami meyakini bahwasanya kejayaan Ibnu Katsir, kejayaan umat ini, harapan kami adalah ada di pundak generasi-generasi dan santri-santri setelah kami. Dan semoga kedepannya santri-santri Ibnu Katsir ini benar-benar menjadi penerang bagi umat ini, banyak menyebarkan kebermanfaatan dan tentunya menjadi amal jariah kami, karena kami telah memulai dan sudah barang tentu harus ada yang meneruskan estafet dakwah ini. Gitu.